Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullahu taala. Alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan juga menyanjungnya serta bersyukur atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kenikmatan yang sifatnya batin dan juga kenikmatan yang sifatnya zahir. Kenikmatan yang sifatnya diniyah, demikian juga kenikmatan yang sifatnya duniawiyah. Kewajiban kita adalah mensyukuri kenikmatan-kenikmatan tersebut. Yang pertama dengan lisannya, dengan lisan kita, yaitu memuji Allah Subhanahu wa taala, menyanjungnya. Dengan hati kita, yaitu meyakini bahwasanya segala bentuk kenikmatan itu datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang berikutnya adalah dengan anggota badan kita, yaitu kita mentaati Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan juga menjauhi larangan-larangannya. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, murni niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu taala, keikhlasan adalah sesuatu yang telah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Bayyinah ayat ke-5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah, wa dzalika dinul qayyimah." Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, tidaklah mereka manusia diperintah kecuali agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan agama untuknya, mengikhlaskan amalan-amalan untuknya, dan juga agar mereka menegakkan salat, menunaikan zakat, dan itulah agama yang lurus. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullahu taala, sehingga wajib atas kita untuk mengikhlaskan niat-niat kita karena Allah Subhanahu wa taala pada semua bentuk ibadah yang kita kerjakan, dan agar jangan sampai kita meniatkan di dalam ibadah kita kecuali mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dan negeri akhirat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu taala, an-niyah, niat, sebagaimana disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah taala, yang dimaksud dengan niat adalah al-qasdu lil amali taqarruban ilallah, kehendak hati untuk mengerjakan amalan tertentu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, wa talaban limardatihi wa thawabihi, mengharapkan keriduan dan pahalanya. Maka ini adalah makna niat. Oleh karenanya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan tentang niat ini, bahwasanya ada 3 hal yang perlu diingat dan diketahui oleh kita. Yang pertama adalah niatul ibadah, niat untuk melakukan ibadah. Harus ada pada diri kita, pada kolbu kita, niatan untuk melakukan ibadah tertentu. Yang kedua adalah niyah antakuna lillah, niat dalam rangka mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan yang dikerjakannya lillahi taala, untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, wan niyah annahu qama biha imtithalan li amrillah, yaitu niat di dalam mengerjakan amalan tersebut imtithalan li amrillah, dalam rangka untuk mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan, ketika seseorang dalam keadaan ada tiga-tiganya, niatul ibadah ada pada dirinya, niyah antakuna lillah,
wan niyah annahu qama biha imtithan li amrillah, maka sungguh dia telah menjalankan sesempurna di dalam masalah niat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu taala. Allah Subhanahu wa taala telah memuji hamba-hambanya yang ikhlas di dalam amalan ibadahnya. Allah Subhanahu wa taala memuji mereka bahwasanya mereka adalah orang-orang yang bagus, yang paling baik agamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat ke-125, Allah berfirman, "Wa man ahsanu dinam mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin." Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada seseorang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan segala bentuk ibadahnya untuk Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia muhsin, dalam keadaan dia baik. Di antara bentuk yang baik pada seseorang adalah baik di dalam pengikutannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga seseorang yang ikhlas di dalam amalan ibadahnya, murni niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, dan juga dia menjalankan ibadah tersebut dengan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya mereka itu adalah orang yang paling baik agamanya dan tidak ada orang yang sebaik mereka. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullahu taala. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-112. Allah berfirman, "Bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan siapa yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan amalan ibadahnya untuk Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia muhsin, dalam keadaan dia berlaku ihsan, maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan falahu ajruhu 'inda rabbih, maka baginya pahala di sisi Rabbnya. Maka niscaya tidak akan ada rasa takut dan khawatir atas mereka. Demikian juga mereka tidak akan bersedih hati. Sebaliknya Allah Subhanahu wa taala mengancam kepada mereka yang tidak ikhlas di dalam amalan ibadahnya. Allah Subhanahu wa taala akan membiarkannya. Allah Subhanahu wa taala akan menghinakannya. Allah Subhanahu wa taala akan membiarkannya amalannya sia-sia seperti debu yang berterbangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amal faja'alnahu haba'an mantsura." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami perlihatkan amalan-amalan mereka ketika mereka kerjakan di dunia, dan kami jadikan amalan-amalan mereka yang tidak ikhlas seperti debu-debu yang berterbangan, tidak memiliki makna, tidak memiliki arti, tidak memberikan manfaat kepada pelakunya, tidak memberikan faedah sedikit pun kepada orang yang mengamalkan amalan tersebut. Ini adalah sebuah kerugian yang sangat besar. Di saat seseorang di kehidupan dunianya melakukan berbagai amalan tetapi sia-sia, tidak memiliki arti dan faedah sedikit pun baginya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu taala. Oleh karenanya, ini adalah sebuah pelajaran untuk kita agar kita senantiasa memperhatikan niat-niat kita. Luruskanlah niat-niat kita di saat bengkok, di saat muncul bisikan-bisikan syaitan ke kolbu-kolbu kita. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu taala. Karena sesungguhnya syaitan itu sangat jahat. Mereka dalam keadaan tidak pernah istirahat untuk menggoda, mengganggu Bani Adam, membisikkan ke kolbu-kolbu Bani Adam, membisikkan ke kolbu-kolbu manusia, agar mereka menyimpang dari niatan, dari niat yang lurus, menyimpang dari niatan yang lurus. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu taala, mereka senantiasa membisikkan pada kolbu-kolbu manusia, membisikkan was-was kepada mereka seperti ucapan innama ta'malu hadza riya'an, sesungguhnya kamu itu melakukan amalan ini karena riya.
Bisikan-bisikan yang sampai kepada kolbu manusia. Di saat mereka berupaya untuk ikhlas, tiba-tiba muncul bisikan-bisikan seperti itu. Maka ada bimbingan dari ulama. Di saat kita mendapati bisikan-bisikan seperti itu, di antaranya adalah bimbingan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau mengatakan la taltafit ila hadza wa la tuti'hu bali'mal. Kata beliau rahimahullahu taala, janganlah engkau menoleh kepada bisikan itu. Wa la tuti'hu, jangan kamu taati bisikan syaitan tersebut. Bali'mal, akan tetapi teruslah beramal. Teruslah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tolaklah bisikan-bisikan tersebut. Tolaklah bisikan-bisikan itu. Tetaplah beramal, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka niscaya di saat seseorang dimulai amalannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian muncul bisikan-bisikan seperti itu, kemudian dia berusaha untuk menolaknya, menjauhi bisikan-bisikan tersebut, maka niscaya amalannya akan tetap sempurna. Maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan tetap memberikan pahala kepadanya, dan tidaklah bisikan-bisikan tersebut akan memudaratkan amalannya. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin istaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullahu taala. Telah datang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim dari sahabat Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'mal binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya saja amalan-amalan itu tergantung niat-niatnya, dan masing-masingnya akan dibalas sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu taala. Madarul a'mal 'ala niyyah. Poros amalan-amalan kita berada pada niat kita. In khairan fa khair, in syarran fa syarr. Jika niat kita baik, maka amalan kita akan baik. Jika niat kita buruk, jelek, maka niscaya amalan kita pun akan buruk. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu taala. Dan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innama likulli imri'in ma nawa, dan masing-masingnya akan dibalas sesuai dengan apa yang dia niatkan. Berkata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, inna wallaha wad darul akhirah fi a'malihi syar'iyyah hasala lahu dzalik. Kata beliau rahimahullahu taala, apabila seseorang meniatkan Allah Subhanahu wa taala dan negeri akhirat di dalam amalan-amalan yang dikerjakannya, hasalalahu dzalik, maka niscaya dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Di saat seorang hamba di dalam amalannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan wajahnya, mengharapkan negeri akhirat, mengharapkan keriduannya, maka niscaya hamba tadi akan mendapatkan apa yang dia niatkan dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan fadilah dan rahmatnya, hamba tadi akan diberi apa yang dia niatkan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan pahala kaum mukminin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa annallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala
tidak akan menyia-nyiakan pahala kaum mukminin. Sehingga di saat hamba-hambanya melakukan ketaatan-ketaatan kepadanya, ikhlas di dalam mengerjakannya, mengharapkan pahala dan keridhoannya, mengharapkan negeri akhirat, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya mereka akan mendapatkan apa yang mereka niatkan dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ini adalah motivasi untuk kita seluruhnya, terkhusus bagi khatib, agar memperhatikan niat-niat kita sebelum melakukan amalan ibadah kita. Luruskan niat-niat kita, kokohkan niat-niat kita karena Allah Subhanahu wa taala, dan teruslah memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar terus diberi bimbingan di atas keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man aradal akhirah wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura." Allah taala berfirman, dan siapa yang menghendaki negeri akhirat, siapa yang menginginkan kebaikan akhirat, meniatkan di dalam hatinya kebaikan akhirat, dan dia sungguh-sungguh berupaya untuk meraihnya, menggapainya, dalam keadaan dia adalah seorang mukmin, maka mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, seseorang yang meniatkan di dalam amalannya kejelekan, meniatkan dunia, pujian, ketenaran, harta benda, kedudukan, jabatan, demikian juga wanita, maka niscaya amalannya akan sia-sia, akan sirna, tidak memiliki arti dan makna sedikit pun bagi yang melakukan amalan tersebut. Bahkan mereka dalam keadaan terancam dengan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah taala, seseorang yang meniatkan dunia dengan amalan-amalannya di kehidupan dunianya, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menyegerakan untuknya di dunia. Dan disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, bisa jadi dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan, bisa jadi dia tidak mendapatkannya. Tetapi yang pasti, orang tersebut tidak akan mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul ajilah, ajjalna lahu fiha ma nasya liman nurid." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan siapa yang menghendaki sesuatu yang disegerakan dari dunia, maka niscaya kami akan menyegerakannya di dunia sekehendak kami kepada orang-orang yang kami kehendaki. Bisa jadi seseorang yang berharap dunia, pujian, bisa jadi dia dapatkan pujian dari manusia, bisa juga tidak. Demikian juga seseorang yang meniatkan di dalam amalannya harta benda, kedudukan, jabatan ataupun wanita, bisa jadi dia mendapatkan apa yang dia niatkan, tetapi bisa jadi juga dia tidak mendapatkannya. Tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala, amalan-amalannya akan sirna, tidak memiliki makna, seperti debu-debu yang berterbangan, dan dia terancam dengan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah as-salam wal afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan petunjuknya kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita sampai mati kita. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aqimis shalah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة
Sawu sufufakum, luruskan dan rapatkan safnya. Karena lurus dan rapatnya saf merupakan kesempurnaan salat. Barakallahu fikum.